Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan presentasi pada kali ini. Saya hormati Ibu Reni Aryani Eskom MSI selaku dosen pengempu mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknologi dan sumber teknologi. Sebelumnya, perkenalkanlah kami dari kelompok Linux dengan saya Adias Bioparusuma, NIM F1S1220067 dan rekan saya. Saya Liza Mardiana dengan NIM F1S1222003. Nama saya Raka Bagaskara Putra, NIM F1E1222183. Saya Putri Lestari, NIM F1E1222134. Teknologi dan sumber teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sumber daya teknologi adalah sarana yang menggunakan teknologi untuk melaksanakan suatu tujuan. Teknologi, pentingnya teknologi, serta pengaruhnya pada budaya. Keberadaan teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya seiring dengan perkembangan zaman, di mana dengan teknologi mampu membantu dalam berbagai hal, seperti membantu memperbaiki ekonomi. Pentingnya teknologi, mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapat informasi yang diperoleh juga akurat, dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Bagaskara Putra, NIM F1E1222183. Saya akan menjelaskan pengaruhnya teknologi pada budaya. Yang pertama, cara berkomunikasi. Dulu masyarakat Indonesia banyak yang menjalin komunikasi dengan cara surat menyurat. Namun, adanya kemajuan teknologi telah mengubah kebudayaan di masyarakat dalam hal menjalin komunikasi. Perubahan kebudayaan ini membawa dampak positif untuk masyarakat karena bisa menjalin komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Tetapi, kemajuan teknologi ini juga bisa dipandang negatif ketika membuat masyarakat menyepelekan komunikasi tatap muka. Yang kedua, cara berpakaian. Cara berpakaian masyarakat saat ini sudah banyak dipengaruhi oleh kebudayaan lainnya. Saat ini bisa ditemui dengan mudah cara berpakaian yang bersifat lebih modern dan bisa menjangkau ke berbagai kalangan, khususnya anak muda. Kehadiran teknologi membuat kita terpapar pada banyak informasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kita bisa melihat berbagai variasi mode dan gaya lewat majalah, tontonan, dan sosial media. Tak jarang, pakaian yang dikenakan bintang film dicontoh bahkan menjadi tren di Indonesia. Yang ketiga, gaya hidup. Kemajuan teknologi memudahkan orang untuk menemukan berbagai informasi di internet. Tanpa disadari, gaya hidup individu atau kelompok mulai berubah. Perubahan ini ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif. Contoh perubahan gaya hidup yang bersifat positif ialah rajin olahraga, menjaga pola hidup sehat, mengurangi konsumsi daging, dan lain sebagainya. Dan contoh perubahan gaya hidup yang bersifat negatif ialah penggunaan narkoba, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Yang keempat, gaya berbahasa. Gaya berbahasa juga ikut berubah seiring majunya teknologi. Bahasa daerah mulai jarang digunakan dan digantikan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Karena tidak semua warga Indonesia mengerti bahasa daerah wilayah lainnya. Penggunaan bahasa asing sebagai gaya berkomunikasi sehari-hari juga semakin terlihat. Contohnya, menggunakan dan memadukan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Hal ini tidak salah, asalkan kita tetap menjaga kelestarian bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Perilaku dan kemajuannya. Teknologi memang memiliki peran yang sangat penting untuk kehidupan manusia, di mana pengaruhnya bisa berdampak juga pada perilaku manusia. Ketergantungan pada teknologi juga sangat sering kita lihat dari berbagai contoh di kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu ketergantungan pada internet dan juga komputer. Ada beberapa pengaruh kemajuan teknologi terhadap perilaku manusia,
seperti munculnya budaya plagiarism, yaitu pencipakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan pendapat sendiri. Kemudian munculnya konten dewasa dengan mudah. Selanjutnya kemudian melakukan penipuan melalui internet dan lainnya. Ruler of Science dan Teknologi. Nah, rupanya sains memiliki beberapa prinsip dan karakter loh. Karakter dan prinsip tersebut memang diperlukan untuk memisahkan antara sains dengan kaidah keilmuan yang lain. Kira-kira apa saja ya? 1. Sains harus rasional. Jurnal sains berjudul Rationality and Science yang pernah diterbitkan oleh Oxford University mencatat bahwa sains dan rasionalitas adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Oleh sebabnya, sains bisa didapatkan melalui pemikiran yang menggunakan nalar secara logis. Prinsip dan karakter ini juga menjadikan sains sebagai sebuah kaidah keilmuan yang pasti alias bukan tahayul. 2. Sains harus objektif. Objektif berarti sesuai dengan fakta tanpa dipengaruhi oleh pandangan pribadi. Dalam hal ini, sains tidak boleh menutupi fakta yang ada, apalagi sampai mengubah fakta-fakta di lapangan. Jikapun ada pendapat atau pandangan pribadi, maka pendapat tersebut juga harus didasarkan oleh prinsip dan karakter sains yang ada. 3. Sains harus dibuktikan secara empiris. Selain rasional dan objektif, sains juga harus dapat dibuktikan secara empiris. Pembuktian ini hanya bisa didapatkan melalui pengamatan, eksperimen, studi, dan penelitian yang mendalam akan suatu hal. Setelah pengamatan empiris tersebut dilakukan, maka seorang ilmuwan dapat membentuk sebuah model dasar yang bisa dijadikan panduan dalam membuat hipotesis. 4. Sains harus bersifat akumulatif. Harus kamu ketahui bahwa hipotesa dan teori sains itu bisa saja salah, meskipun digagas oleh seorang ilmuwan besar. Itu sebabnya sains harus dapat bersifat akumulatif. Artinya, sains harus terbuka dengan segala kemungkinan yang ada. Teori atau hipotesa terbaru harus bisa menyempurnakan teori dan hipotesa sains yang lama. 5. Sains juga bersikap netral dan tidak politis. Dalam hal prinsip, sains harus dapat menunjukkan bahwa segala yang digagas olehnya adalah netral dan murni ilmu pengetahuan. Sains bukanlah sebuah keilmuan yang dapat dijadikan propaganda politis bagi siapapun. Itu sebabnya sains wajib bersikap netral dan tidak bersifat politis terhadap siapa atau apapun.